Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ainaya Ania sebagai pemateri 1 yang akan menyampaikan materi terkait filum chordata. Chordata berasal dari bahasa Yunani yaitu korde, yang artinya dawai, senar, atau tali. Jadi, chordata adalah hewan yang memiliki penyokong tubuh seperti tali. Chordata merupakan selomata, yaitu hewan yang mempunyai kolom sejati. Chordata memiliki perkembangan embrio deuterosmus, yaitu perkembangan anusnya pada sisi blastopor, yaitu lubang blastula. Secara mendasar, chordata atau chorda atau notochord mempunyai struktur yang berbeda dengan invertebrata. Letak dari sistem saraf chordata sebelah dorsal. Beberapa tahap pada perkembangan chordata mempunyai notochord, yaitu batang rangka primitif di sebelah bawah sistem saraf pusat. Chordata juga mempunyai lubang-lubang lateral pada saluran pencernaan depan atau faring, yaitu celah visceral. Meskipun pada chordata tingkat tinggi keberadaannya bersifat sementara. Chordata memiliki peredaran darah yang berbeda dengan invertebrata, sebab jantung chordata terletak ventral dari sistem pencernaan makanan dan darah mengalir dari anterior ke posterior melalui pembuluh dorsal. Filum chordata terdiri atas cacing lidah pendek, tunicata atau disebut dengan mantel, serta lancelet dan vertebrata, lintah laut, hiu dan ikan pari, ikan bertulang, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Chordata tingkat rendah sebagian besar berukuran kecil, semua hidup di laut, dan sebagian tunicata hidup sesil atau tidak aktif bergerak. Kemudian karakteristik filum chordata. Yang pertama adanya sefalisasi, yaitu ciri yang menunjukkan adanya konsentrasi jaringan saraf pada bagian anterior atau mengarah ke anterior dan berakhir pada bagian kepala. Yang kedua, tubuh simetris bilateral. Yang ketiga, tubuh bersegmen-segmen. Yang keempat, kondisi triploblastik, sel berkembang biak. Yang kelima, segmentasi yang bersifat metameri atau segmen yang memiliki organ dan ukuran yang sama. Yang keenam, adanya notochord atau chorda dorsalis, yaitu struktur penyokong pertama tubuh chordata. Kemudian adanya sebuah tabung chorda saraf yang terletak dorsal dari notochord. Adanya celah-celah insang faringeal. Kemudian fertilisasi internal atau eksternal, dan secara seksual alat kelamin jantan berupa penis dan alat kelamin betina berupa vagina. Kemudian alat pencernaan lengkap mulai dari mulut, esofagus, faring, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian alat pernapasan berupa insang bagi hidup di air, dan paru-paru bagi yang hidup di darat, dan sistem peredaran darah tertutup. Klasifikasi filum chordata terbagi menjadi 3 subfilum, yaitu urochordata, cephalochordata, dan vertebrata. Urochordata dan cephalochordata digolongkan ke dalam kelompok chordata tidak bertengkorak atau disebut dengan arca. Selanjutnya, subfilum urochordata. Urochordata diketahui sebagai generasi baru dari filum chordata dan lebih dekat kekerabatannya dengan vertebrata dibandingkan dengan invertebrata. Beberapa hidup bebas dan beberapa melekat atau sesil setelah masa larva yang hidup bebas. Urochordata sering disebut juga tunicata, hidup di laut, tubuhnya dilapisi oleh semacam selulosa yang disebut dengan tunika. Lapisan tubuh urochordata terdiri atas lapisan transparan dan tebal yang sebagian besar tersusun dari tunikin. Analisis diffraksi sinar X menunjukkan bahan ini memiliki kesamaan dengan selulosa yang tidak ditemukan pada hewan, kecuali pada hewan protozoa. Urochordata memiliki struktur yang berbeda dengan chordata lainnya, terutama pada fase larva. Urochordata memiliki tali saraf dan notochord, namun akan hilang pada fase dewasa
sehingga menyebabkan urochordata termasuk dalam invertebrata. Siklus hidup urochordata secara umum terdiri atas dua fase, yaitu fase larva dan fase dewasa. Fase larva memiliki bentuk yang terdiri atas bagian utama, yaitu batang tubuh dan ekor. Dalam bentuk larva ini, tubuh urochordata diselimuti oleh tunik. Pada bentuk dewasa, bentuk ekor pada fase larva akan menghilang. Reproduksi. Seks urochordata menyatu, artinya ovarium dan testis sama-sama terletak di sebelah kanan kiri dalam tubuh. Lanjutan dari gonad berupa saluran oviduk atau sperma yang terbuka dekat anus. Bila sel kelamin dihasilkan hewan yang berbeda, akan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian mengikuti aliran air, akan tertambat di saluran dalam tubuh bersilia. Simpul saraf urochordata peka terhadap rangsangan hormon, sehingga memberi perintah gamet dilepaskan. Ini merupakan cara merangsang gamet yang berbeda, sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya, telur yang dibuahi menjadi larva yang mengalami metamorfosis. Larva awal memiliki ciri seperti chordata, memiliki chorda dorsalis pada ekor, yang selanjutnya mengalami rudimentasi. Artinya, sebagian organ atau bagian suatu organisme yang pada awalnya ada, tetapi semakin tidak ada fungsi karena perkembangan zaman dan proses adaptasi. Sehingga, hewan dewasa tidak memiliki chorda dorsalis. Klasifikasi. Anak filum urochordata terdiri dari 4 kelas, yaitu Ascidiaceae, Sorbaceae, Thaliaceae, dan Appendicularia. Dari keempat kelas tersebut, kelas Ascidiaceae adalah kelas terbesar dan paling beragam. Berikut ada kelas dari urochordata, yaitu Ascidiaceae, Sorbaceae, Thaliaceae, dan Appendicularia. Ascidiaceae adalah urochordata sesiil, disebut juga penyemprot laut. Ascidia berbentuk silinder atau bulat memanjang. Ascidiaceae mempunyai 2 lubang pada tuniknya, yaitu lubang masuk dan lubang keluar yang dapat menyemprotkan air dari salah satu lubang atau kedua lubangnya. Ascidia adalah hewan soliter atau koloni yang dihubungkan oleh tunik. Darah ascidian berupa cairan plasma yang tidak berwarna, isotonik, dan mengandung banyak sel-sel sirkulasi. Peran sel darah sangat kecil dalam respirasi karena tidak mengandung pigmen respirasi dalam darahnya. Plasma dan sel darah lebih berperan pada penyimpanan dan transportasi hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada subfilum Cephalochordata. Cephalochordata adalah salah satu subfilum dari chordata. Cephalochordata sendiri berasal dari kata cephal, yaitu kepala, dan chorda, yaitu penyokong tubuh dari dalam. Merupakan golongan kecil dengan bentuk menyerupai ikan. Tubuh berbentuk langsing, hidup di laut daerah tropis dan subtropis, mempunyai chorda sampai dewasa. Tidak mempunyai tengkorak, karena itu disebut juga akraniata. Saluran pencernaan masih sederhana bentuknya, yaitu berupa tabung, memiliki kekerabatan yang dekat dengan vertebrata. Contohnya yaitu Branchiostoma atau Amphiosus, atau disebut juga ikan lancelet. Panjang badannya tidak melebihi dari 5,8 cm. Ia berbentuk runcing pada kedua ujung. Ujung kranial disebut rostrum. Pada tepi dorsal terdapat suatu lipatan median longitudinal, ialah sirip dorsal yang melanjutkan diri ke caudal sebagai sirip caudal yang kemudian melanjutkan diri ke ventral kranial sampai di mana penampang melintang badan menjadi segitiga sebagai sirip ventral. Ada 2/3 bagian kranial badan tidak ada sirip ventral, tetapi pada batas antara dataran lateral
dan dataran ventral terdapat suatu lipatan yang disebut metapleura. Tubuh dapat dibagi menjadi kepala, badan, dan ekor. Kepala terdiri atas rostrum, mulut, dan oral ciri. Rostrum seperti moncong, terdapat di ujung anterior, berfungsi untuk menyingkirkan pasir saat menggali lubang. Mulut dikelilingi oral ciri, yaitu rangkaian tonjolan panjang-panjang sebagai alat indera. Badan yang besar dari setengahnya terisi oleh pharynx dan gonad. Pada sisi lateroventral badan terdapat lipatan metapleura. Tubuh dilapisi epidermis tanpa kutikula maupun tunik. Karakteristik Branchystoma lanceolatum. Branchystoma lanceolatum atau Amphioxus lanceolatu disebut sebagai lancelet karena ujung akhir tersebut berbentuk runcing. Bentuk tubuh seperti ikan tanpa sirip, pipih memanjang dan transparan. Bergerak menggeliat mundur masuk ke dalam pasir dan hanya menampakkan ujung anteriornya. Ini dibantu ekor Pascaanus dan otot myotomes dan emionomes. Merupakan perenang yang lemah. Tidak memiliki sistem pernapasan. Pernapasan hanya melalui kulit yang terdiri dari lapisan epitel. Klasifikasi Branchiostoma lanceolatum. Dari kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Cephalochordata, kelas Leptocardi, ordo Amphioxiformes, familia Branchiostomidae, genus Branchiostoma, spesies Branchiostoma lanceolatum. Ini merupakan gambar struktur dasar tubuh Branchiostoma atau Amphioxus. Sistem pencernaan Amphioxus mirip Hemichordata, Urochordata, dan vertebrata primitif. Cara makan lancelet ialah dengan menelan partikel bahan organik yang terbawa air masuk melalui mulut yang lebar. Oral ciri sekitar mulut merupakan saringan kasar untuk mencegah masuknya partikel-partikel besar ke dalam rongga mulut. Vestibul pendek berfungsi untuk mempercepat aliran air dari mulut ke faring. Di antara vestibul dan faring terhadap velum yang dilengkapi otot sphincter dan sel indera. Prinsip alat ekskresi sebanyak 40 pasang dapat dijumpai berwujud sebagai bentuk modifikasi nefridia yang terletak di atas faring yang mempunyai hubungan dengan rongga coelom. Alat ekskresi ini merupakan tipe yang dekat dengan nefridium yang tertutup sebelah dalamnya seperti pada Polychaeta dan kelompok invertebrata lainnya. Sistem peredaran darah sudah berkembang biak. Terdiri atas arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler, namun tidak ada jantung yang khusus. Darah tidak berwarna, berisi sedikit sel, dan diedarkan oleh otot pada dinding pembuluh darah. Fertilisasi berlangsung eksternal. Pembelahan melalui meridional, kemudian sampai ekuatorial, sehingga terjadi mikromer dan makromer, dan terjadi bentuk morula. Kemudian terjadi bentuk blastula, disusul oleh bentuk gastrula. Bentuk gastrula terjadi oleh karena adanya invaginasi secara epiboli. Bentuk gastrula semula berbentuk seperti piring, tetapi kemudian archenteron mendalam dan gastoporus mengecil, dan terdapat pada ujung yang akan menjadi ujung kaudal, di dataran yang akan menjadi dataran dorsal. Dataran ini mendatar, padahal dataran yang akan menjadi dataran ventral tetap melengkung. Pada sel-sel ektoderm terdapat silia. Peranan chordata sebagai sumber bahan makanan, misalnya daging atau telur ayam dan susu sapi.
sebagai bahan baku industri tekstil, misalnya pemanfaatan rambut domba untuk dijadikan wol sebagai objek penelitian, misalnya mamalia sebagai burung peliharaan, misalnya kucing, kelinci, atau burung. Peranan Urochordata berperan sebagai parasit yang merugikan ikan. Bahkan, hewan ini bisa mencemari pantai-pantai dan perahu-perahu dan menjajah kepiting dan kerang serta membunuh banyak makhluk asli setempat. Peranan Cephalochordata secara umum yang bermanfaat bagi manusia hanya subfilum Cephalochordata atau dikenal sebagai lancelet dan vertebrata. Lancelet dipanen secara komersial untuk makanan yang dimakan oleh manusia. Cephalochordata juga memainkan peran penting dalam beberapa rantai makanan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.